Selamat sore. 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 Apa kabar? Baik. Baik. Duduk dulu. Ya, kasih Mbak. Baik. Aktivitasnya apa nih? Kayaknya kalau dari seragamnya masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Kelas berapa? Masih kelas 11, kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Di Iya. mana? SMA YP, Unila. Oke, di dekat pusat perbelanjaan Ya. ya? Ya oke, di sana. Jadi masih kelas 2, Iya. masih sibuk-sibuknya apa nih kalau sekarang kelas 2 itu? Biasanya mau ujian belum? Belum ujian apa sih kalau Masih ini? Ujian naik Ujian tingkat. sekolah. Ujian sekolah ya. Sibuknya sih pasti sekolah, terus itu lagi mau ada prokja OSIS gitu biasanya. Terus sama lagi sibuk paskib aja. Oke, ngomong-ngomong, ketua OSIS juga? Iya, sih Oke, OSIS. jadi ketua OSIS harus ke sini ya? Iya. Ini nggak, anggotanya nggak diajak? Lagi nggak diajak. Nggak diajak ya? Nanti, nah ngomong-ngomong juga nih soal, apa ya, soal prestasi juga kayaknya dengar-dengar kamu tuh adalah aktif di Paskibra, benar? Bener. Paskibra, itu dari kapan? Saya paskibra dari masuk itu dari kelas 10. Kelas 10, kelas 1 ya? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, udah pernah kemana aja tuh? Kalau saya sih pernahnya ke ini apa namanya lomba-lomba biasanya, terus itu masuk paskibraka provinsi 2016 yang kemarin. Paskibraka provinsi tahun 2016 Iya. kemarin. Terus paskibraka mana lagi? Kalau ini langsung ya? Iya, Langsung. Oke, terus setelah itu apa lagi tuh pengalamannya? Lomba-lomba di mana mungkin? Biasanya lomba-lomba sih lomba-lomba kayak di farmasi gitu, kayak Muse gitu. Itu sejenis lomba apa, memang khusus lomba paskibraka aja gitu? Ada beberapa yang khusus, ada beberapa yang kayak semuanya gitu, lomba kayak full gitu. Oh, full semua perlombaan Iya. ada. Oke, kamu pernah ikut itu, terus pernah ikut apa lagi? Udah sih, cuma itu aja kalau di paskib. Kalau pengalamannya selama di Paskibra pernah jadi apa aja? Jawab, biasanya kan ada tuh Danpas, Iya. Dankon, dan lain-lain gitu-gitu. Kalau saya sih kalau di sekolah sih sering jadi danpok dan pas ya. Kalau misalkan kemarin yang pengibaran pagi kemarin saya jadi danpas pasukan 17, danpok maksudnya. Yang provinsi kemarin ini? Iya, danpok 17, pasukan 17. Oke. Terus kalau sekarang pas misalnya lomba gitu, biasanya lombanya lomba-lomba apa aja? Ya, yang lomba semacam yang kayak PBB tadi itu, gitu-gitu. PBB biasanya. Oh, baris berbaris gitu Iya, ya? baris berbaris. Dan itu mewakili sekolah kamu terus atau ada grup, itu per grup terus ya? Iya, per grup gitu, mewakili sekolah biasanya. Terakhir kemarin Terakhir kemarin di SMK Farmasi, juara berapa? juara harapan 1. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kesini ya sama siapa sekarang? Sama pembina saya, pembina paskib. Pembina paskibraka di sekolah. Oke, boleh diundang siapa namanya? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ini dia pembina OSIS-nya. Ditaruh aja, Pak. Nggak apa-apa. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Silakan masuk. Masuk kayak di rumah ya. Oke, silakan duduk, Pak. Iya, terima kasih. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, tadi udah ngobrol sedikit-sedikit sama Rafif, salah Ya. satu anggota paskibra di sekolah juga. Terus kemarin juga tingkat provinsi, yang menjadi salah satu pemimpin pasukan ya. Iya, pemimpin pasukan. Itu kalau Bapak sendiri di sekolah ini sebagai pembina sekaligus ngajar juga nggak, Pak? Kebetulan saya sebagai pembina Paskibra dan saya juga ngajar bidang studi ekonomi. Oh, ekonomi. Iya, Emang benar. jurusannya apa ini? Kalau kamu? IPS. Oh, IPS. Oh, IPS. ketemu terus berarti ya. Oke. Ekonomi belajar juga. Terus kalau di sekolah itu pembinanya ikut terjun langsung nggak, Pak? Ikut, kami selalu memantau bagaimana kegiatan anak-anak. Selama kegiatan itu tetap kita dampingin. Oh, pas latihan. Pas latihan, baik Setiap- di lapangan maupun kan ada acara di kelas, tetap selalu saya dampingin. Oke, setiap hari apa aja tuh, Pak? Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat latihannya. Iya, kumpul untuk anggota Paskibranya. Oh, biasanya itu apa yang selalu disampaikan materi-materinya, Pak? Mungkin tiap hari gitu, Pak? Biasanya tentang PBB, disiplin, kemudian aturan dalam Paskibra itu selalu kita terapkan supaya mereka selalu ingat Ingat apa nih? apa yang ada di dalam aturan tata tertib Paskibra itu. Oke, itu setiap hari. Iya.
atau misalnya kan dalam 1 tahun itu dalam setiap pergantian ada rekrut baru gitu nggak sih Pak? Iya, ada rekrut baru setiap biasa sama. tahun. Itu sistemnya seperti apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah biasanya sebelumnya mereka kan ada mengisi formulir untuk ikut paskibra ataupun ekskul yang lain. Kemudian kita rekrut. Dari situ kita bisa tahu sejauh mana sih mereka seriusnya untuk ikut dalam ekskul paskibra nanti. Bahkan ekskul yang lain juga. Oke, ada ketentuan khusus nggak gitu Pak? Tidak. Nggak ada. Yang penting mereka siap mental dan seiring jalannya waktu nanti ada seleksi alam lah nanti. Ada yang mundur, ada yang bertahan. Nah ini kayaknya seleksi alam itu yang paling menarik gitu ya. Karena kamu dulu gimana tuh ceritanya pas pertama kali masuk paskibra di sekolah? Ada nggak yang kayak tadi Bapak bilang ada aturan seperti ini, terus nanti siap mental A, B, C, D sampai Z gitu? Ada nggak? Ada sih, soalnya kan dulu emang keluarga saya kan emang rata-rata kan masuknya paskibra juga. Oh semuanya? Enggak sih, ibu saya sama kakak saya biasanya kan ikut paskib. Jadi saya udah tahu sih seluk-beluk paskib itu sebelum masuk gimana. Jadi udah tahu. Oke, jadi berarti ini ada salah satu kaitannya sama orang tua, sama dari ibu langsung, Iya, ibu. dari kakak langsung. Iya. Berapa saudara sih emang? Saya 3 bersaudara. Saya anak terakhir. Bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya 1 yang kedua sama semua? Sama? Paskibra? Enggak, yang pertama bukan. Oh, yang kedua. Iya, yang kedua langsung paskibra turun ke kamu langsung. Turun saya. Emang apa yang paling mereka sering ngomongin tentang paskib itu? Apa? Yang paling sering diomongin misalkan kakak nih, ngajarin kamu tentang paskib. Dia paskibra tuh seperti ini. Terus makanya kamu mau ikut gitu. Biasanya itu kayak dia tuh ngajarin saya gitu tentang paskib pokoknya. Sebelum saya SMP gitu kakak saya udah masuk paskib, jadi saya udah tertarik aja gitu. Jadi udah ngeliat langsung kakaknya dari SMP seperti ini gitu. Ngeri nggak sih masuk paskib? Awalnya sih pasti ngeri sih, tapi lama-lama juga jadinya nyaman gitu biasanya kayak gitu. Asik. Emang kenapa? Kan biasanya tuh ada juga orang yang bilang bahwa paskibra itu seperti ini pelatihannya dan mungkin ada semi-semi militernya gitu, dan itu benar-benar katanya ngebentuk mental. Ada apa sih bahasanya itu kayak peloncoan dan seperti itu masih dialamin nggak? Kalau peloncoan sih enggak sih ya. Kalau misalkan kayak tes mental sih sering gitu. Jadi kita itu jadi satu gitu dalam satu angkatan gitu kan, biasanya ada beberapa anggota gitu, kita jadi satu gitu. Jadi ya kalau susah-susah bareng, seneng-seneng bareng gitu. Nah, Pak, kalau di SMA sendiri apakah memang tadi kan sudah bilang bahwa tidak ada mungkin senioritas, junioritas sudah tidak ada gitu. Iya, Tapi apa gantinya mungkin untuk lebih menekankan disiplin? Tetap mereka ada batasannya. Dari tingkatan disiplin anak itu kan kelihatan. Untuk mereka yang lebih kakak kelasnya itu sebagai contoh buat adik-adiknya. Jadi dari segi aturan, tata krama itu istilahnya estafet. Jadi kakaknya mengajari ke adiknya supaya seperti ini loh nantinya. Ketika kakaknya naik kelas 3 kan itu generasinya mereka nanti yang gantikan ke adiknya. Jadi begitu aja untuk disiplin tetap bertahan. Benar gak sih kalau yang dibilang katanya terlalu seperti ini gitu, pelatihan mentalnya itu keras dan paskibra itu nanti ngebuat kita jelek dan lain sebagainya gitu. Kadang kan ada tuh yang kayak gitu. Itu benar gak? Enggak sih. Kamu dulu gimana tuh ngalaminnya? Kalau saya sih dulunya ya ngalaminnya ya kurang lebih ya kayak bukan disiksa sih, ngomongnya kayak ditempa gitu. Terus ditempa yang model apa itu? Kamu di-push terus apa? Maksudnya kayak tetap latihan gitu, latihannya dipaksa gitu. Terus itu kalau misalkan kita ngalamin kesalahan kecil aja, misalkan saya sendiri yang salah tapi yang lainnya enggak gitu. Jadi satu pasukan itu jadi yang kena. Terkadang itu kan dalam apa ya, satu kelompok ya biasanya seperti itu, karena apa sih, menjunjung solidaritas kata aja seperti itu. Nah itu terkadang teman-teman kamu, ya kan lo yang salah kok gue juga gitu nggak? Enggak sih, mereka juga udah udah tahu gitu kalau misalkan ada yang salah, oh ya udah berarti mereka nerima aja kayak ikhlas udah. Aduh, jadi udah ikhlas legowo ya. Oke, jadi apa aja yang kamu udah dapat di paskibra? Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, tahan dulu, kita mau jeda bentar. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya sama Rafif. Balik lagi di Senior Junior. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Rafif tentang kedekatannya sama pembinanya ini. Tadi aku udah tanya belum? Udah ya, tentang seperti apa. Tapi di luar itu, kira-kira di luar jam apa ya? Di luar jam latihan.
ada nggak sih misalnya pernah kongko bareng gitu atau kopdar bareng mungkin gitu, ada nggak sih sama Bapak? Manggilnya apa nih? Pak ya. Pak Rahmat. Tapi kalau seniornya biasanya kalau di Purna ada nggak panggilan khusus? Salah satu Purna juga mungkin Pak? Kan biasanya gitu enggak ya? Oke, jadi panggilannya khusus aja Pak? Iya, khusus Pak. Ada nggak? Misalnya sering keluar bareng gitu? Apa namanya, kalau misalkan acara, biasanya sih di ruang lingkup acara paskib aja, kayak misalkan kayak apa namanya itu, kayak ini, kayak kalau ke panti asuhan gitu. Bakti sosial. Bakti sosial. Oh, Biasanya bakti kita- sosial. Kayak suka bakti sosial gitu. Jadi di sekolah ini khususnya juga apa namanya sih paskibra di sekolah, ada nggak nama-namanya khusus gitu? Biasanya kalau di pramukan mungkin ada nama ambalnya gitu. Kalau di sini ada nama nggak Purnanya khusus? Tidak ada. Nggak ada sih, nggak ada kayak nama-nama khusus gitu. Oh. Ya, namanya biasa aja. Tapi suka itu adalah salah satu program kerja Iya, benar. Program kerja. bakti sosial. Bakti sosial ke Sosial. dinas pantai yatim piatu biasanya. Dalam mereka apa tuh atau dalam event apa biasanya? Iya. Misalnya setiap tengah tahun atau mendekati Ramadan atau seperti apa gitu mungkin? Biasanya kalau kayak tengah tahun aja biasanya kita ngadain bakti sosial gitu. Tengah tahun. Itu khusus panti asuhan aja atau mungkin panti-panti yang lain? Biasa Panti sih- jomblo mungkin kayak. Biasanya sih tempat Iya. asuhan aja sih kita. Kan karena apa namanya, kayak untuk ngasih kayak misalnya Bingkisan. sumbangan gitu, bingkisan gitu. Oke, jadi memang itu salah satunya bakti sosial adalah program kerja dari Paskibra Paskibra. YP Unila. Oke, terus selain itu biasanya apa nih kedekatan-kedekatan yang tercipta gitu Biasanya sih ya kayak antara kamu sama anggotanya gitu mungkin? ya kayak suka forum gitu, kayak suka ngobrol-ngobrol, jalan-jalan kadang. Jalan-jalan? Iya gitu. Jalan-jalannya kemana tuh biasanya? Jalan-jalannya biasanya kan kalau habis latihan kan jenuh gitu, mereka pasti pusing gitu langsung. Yuk misalnya kita ke pantai, ke puncak apa gimana. Jadi meskipun udah gosong-gosong ya karena tertepa panas, terus sudah kepus-pus, sudah lelah-lelah, ya capek, itu dibayarnya dengan jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, tapi mereka sejauh ini enjoy aja ngikutin Paskibra. Enjoy sih, karena udah nyaman aja gitu. Oke, apa sih sebenarnya yang kamu dapat selama ini dari ikut organisasi ini? Ya biasanya kalau dari ikut organisasi ini kayak kita bisa nambah pengalaman lagi, nambah temen, kita bisa jadi tambah disiplin, bertanggung jawab lagi gitu, lebih bisa manage waktu lagi gitu, karena harus on time biasanya kalau kayak gini nih. Menurut Budinanya sendiri udah terbentuk belum sih karakter dari si Rafif ini? Sepertinya sudah ya, karena dari prestasi yang dia dapat sudah mencerminkan apa yang diminat orang tua ataupun sekolah. Kebetulan dia juga terpilih sebagai ketua OSIS juga. Iya. Kan berawal dari Paskibra lah, artinya jiwa dia terbentuk ketika ada pencalonan, dia mencalonkan dan terpilih. Oh, Dan selama ini memang bertanggung jawab dia, bertanggung terutama jawab. untuk tugasnya dan kepada adik-adik ya, walaupun dia sudah di ketua OSIS, tapi dia tidak meninggalkan eskul yang pernah mendidik dia dulu, yaitu Paskibra. Kalau sekarang jabatannya ada jabatan lagi nggak misalnya kalau di Paskibranya? Ada, jabatan saya ke pelatihan. Oke, kepelatihan. Jadi khusus melatih. Khusus. Ya untuk melatih junior-juniornya. Asli. Biasanya apa yang kamu terapkan sama mereka? Kalau biasanya saya terapin itu, kalau misalkan itu harus disiplin gitu, on time pastinya. Pasti ya, itu pasti jelas. Kalau misalkan fisik mereka itu harus dibentuk gitu dari sekarang gitu, karena apa biasanya kalau fisiknya nggak kebentuk nanti Nah. mereka gampang pingsan Nah, gitu. itu kadang kan misalnya jadi suatu penyakit juga ya Iya. dalam Paskibra. Misalnya, Kak saya kan lemah gitu kan, saya kan tidak ada yang melindungi, enggak, Iya. atau mungkin saya punya fisik yang lemah seperti itu, kadang suka sakit, tahu-tahu nggak tahu pingsan kan, diam-diam kan gitu. Itu sebenarnya apa? Itu penyakit yang memang tidak bisa dilawan dengan Paskibra atau mungkin malah bisa kebentuk dari Paskib sendiri? Itu biasanya kan dari awalnya ada penyakit, tapi kalau di Paskibra kan kita dibiasakan untuk kayak misalkan dijemur gitu kan, Ikan asin kali ya dijemur, ya Allah. ya gitu. Jadi mereka kayak badan mereka tuh kayak terbiasa sendiri gitu. Kalau misalkan saya kalau nerapin latihan itu, kalau misalkan nggak kuat itu tunjuk tangan biar nanti tahu. Kalau misalkan rutin latihan seperti itu sih biasanya fisik mereka lebih kebentuk lagi, mereka jadi lebih kuat lagi biasanya. Tapi meskipun mereka punya penyakit masih bisa nggak ikut Paskib?
masih bisa. Masih bisa ya. Bisa. Oke, jadi meskipun punya fisik yang lemah, terus, nah kalau tinggi badan itu mempengaruhi nggak? Tinggi badan sih sebenarnya nggak mempengaruhi Oke. ikut ekskulnya, tapi kalau untuk seleksi paskibrakanya itu yang mempengaruhi. Oke, jadi kalau mau ikut ekskulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya ada event-eventnya Event itu baru masuk. tidak kayaknya Iya. memenuhi Dan kriteria harus juga ya. wajib ada. Oke, gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tadi kan ini adalah keturunan dari orang tua juga ya, fix. Jadi kalau sebenarnya ibu, manggilnya apa? Ibu atau mama? Mama biasa. Mama. Nah, kalau mama itu dari awal memang udah ngarahin Rafif atau gimana tuh? Sebenarnya sih orang tua saya itu nggak pernah ngarahin saya harus kemana-mana gitu. Cuma beberapa aja mereka suruh ngarahin. Tapi kalau masalah kayak paskib gitu, sebenarnya mereka nggak ngarahin karena orang tua saya juga kan dulu kayak saya juga paskibraka provinsi. Dua-duanya pernah juga, pernah Iya. provinsi. Juga gitu. Jadi ya saya itu kayak ibu saya aja jadi paskibraka, masa saya nggak bisa gitu. Berarti kamu apa ya, motivator terbesar adalah memang mama ya. Iya. Mama kayaknya mama bisa nih seperti ini, masa aku enggak gitu. Oke. Kalau papa sendiri apa? Kalau papa sih ya ketua OSIS kalau bapak saya. Oh gitu, jadi pernah juga. Jadi ketua Oke. OSIS juga. Oke. Jadi papa pernah, mama pernah, kamu embat jadi dua-duanya. Iya. Oke, terus jadi kalau mama sendiri pengennya apa? Kamu pengennya jadi apa? Ada nggak obrolan seperti itu misalnya? Pernah sih orang tua saya sih pengennya saya jadi kayak apa namanya tentara, Oke, polisi. angkatan-angkatan gitu ya. Oke, terus kamunya sendiri? Saya sebenarnya nggak mau sih jadi kayak gitu. Kenapa? Karena saya nggak suka aja jadi kayak polisi, tentara gitu. Saya jadi sukanya kayak duta besar gitu, diplomat gitu. Oke, tapi kan ini militer juga nih pasti. Iya, Tuh. kurang kayak aja. Takutnya nanti saya nggak betah malah kan. Dari hati malah pengennya seperti itu. Kalau sekarang selama ini udah ada belum apa ya? Seperti mungkin prestasi-prestasi yang kamu dapatkan yang seperti kamu impikan gitu. Mungkin sudah pernah wakili sekolah menjadi duta apa gitu, mungkin sudah pernah. Sudah pernah sih jadi kemarin sih saya kelas 10 jadi menghanai gitu. Oh, mantan Makhani juga. Iya, menghanai juga Oke, di provinsi. di kota Oh, kota Makhanai, kota Bandar Lampung. Tahun berapa sih itu? 2016. 2016. Oke. Tahun ini ikutan lagi? Kayaknya nggak deh. Kenapa? Soalnya tahun ini kayak sibuk apa prokja OSIS itu kan masih ada kayak ada acara lagi nanti kayak bakal OSIS SMA YB kan bakal ada ngadain acara gitu. Oke, jadi masih sibuk dengan segudang aktivitasnya menjadi Iya. ketua OSIS ya. Oke. Terus habis itu mungkin masih sibuk juga latihan-latihan. Iya. Latihan pasti masih aktif kan sampai Masih. sekarang. Mungkin mempersiapkan untuk tahun ini juga. Iya, mempersiapkan tahun ini pasti. Mempersiapkan juniornya pasti. Apa yang paling apa ya? Kalau kamu targetnya apa nih tahun ini untuk juniornya? Saya sih kalau target sih ya pasti nasional pasti, tapi kalau misalkan mereka nggak bisa ya tahun ini kota aja nggak apa-apa gitu. Saya nggak terlalu memaksa kehendak gitu. Asik. Tapi kira-kira udah kelihatan belum juniornya? Kayaknya ini nanti nasional nih gitu. Ini nanti provinsi nih. Udah kelihatan belum? Udah sih, tapi saya nggak mau bersuzon Iya. dulu nanti takutnya nggak kesampaian nanti. Oke, tapi kan harapan baik ya Pak ya. Iya. Kita punya harapan yang Ada. bagus. Siapa tahu kalau kamu melatihnya dengan apa ya? Keras dan maksudnya keras dengan semangat dan suatu saat nanti bisa terbentuk, kenapa enggak? Gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ada yang paling apa ya menjadi adalah siswa yang paling membanggakan mungkin di sekolah bagi Bapak atau Alhamdulillah sih harapannya selama ke depan? Untuk Rafif ini jadi kebanggaan saya pribadi ya. Saya bangga ya punya siswa seperti Rafif. Sisi lain dia bisa berprestasi di sekolah, sisi lain juga dia bisa di luar sekolah. Jadi banyak harapan yang saya harapan dari dia, terutama untuk masa depan dia sendiri juga. Ke depannya nanti Iya. ya, semoga tetap terus jadi anak yang sukses dan apapun yang kamu cita-citakan nanti tercapai. Amin. Siapa tahu nanti tahun depan ikut Makhani lagi. Ambil langsung kan provinsi. Nah, nanti kita ngobrol lagi di segmen yang ketiga, tapi kita mau have fun nanti mau games ya. Oke. Jangan kemana-mana, pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen yang ketiga. Oke,
pemirsa, balik lagi di Senior Junior. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen ini biasanya kita mau lihat ketangkasan tangan. Nah, kira-kira cepet-cepetan nggak? Kalau tadi biasanya itu kan ada pasang-pasangan, kalau sekarang sesama. Ini kira-kira dua pria tampan ini bisa nggak nanti ya merebut duanya dengan cepat ya? Siap, nah, jadi sudah siap ya? Siap. Nah, sebentar. Kalau di sini boleh maju dulu sedikit, ya. Tangannya di samping kanan dan kiri, badannya masing-masing. Oke. Aku seperti merasa cantik hari ini ya. Saya merasa paling cantik di sini. Oke, jadi kalau sudah siap, nanti aku di sini punya beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab kalau tahu jawabannya. Dan cara menjawabnya adalah harus rebutan dulu dengan memperebutkan buah ini. Nggak usah ngerebutin saya ya. Buah ini Boleh, aja. boleh. Oke, sudah siap? Siap. Siap untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Sebutkan nama candi yang terdapat di Provinsi Riau. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus. Oke, 1 poin ya. Jadi aku di sini jelasin juga kalau di sini punya poin ya. Jadi siapa-siapa cepat banyak jawab unggul. Tapi biasanya agak serem kalau di segmennya ini seniornya biasanya selalu kalah. Maaf ini saya harus katakan dengan jujur, Pak. Tapi memang seperti itu keadaannya. Mungkin saat di segmen kali ini dan di episode kali ini Bapak bisa membangkitkan Siap. membangkitkan apa ya? Peri kesenioran. Waduh. Gitu. Jadi sudah 1 poin untuk Rafif. Selanjutnya yang kedua, berapakah luas Danau Toba? Oke, berapa? 3.000 meter persegi. 3.000 kilometer Kilometer persegi. Oke, nggak apa-apa ya. Sama-sama ya. Seri nggak apa-apa ya, babak Oke. pertama. Seru ya? Oke. Nah, kalau di Purna ada tos-tos khusus nggak untuk Wah, basket? nggak ada. Ih, kalian ini nggak kreatif banget ya. Soalnya. Aduh, mungkin habis ini bisa dibuatkan ya. Bisa, Oke. bisa. Lanjut. Selanjutnya, sebutkan kapan Provinsi Lampung terbentuk. 18 Maret 1964. Anak IPS ya? Iya. Cakep. 1 poin lagi berarti ya. Mungkin boleh dikasih apresiasi. Aduh, kalah nih kayaknya. Kayaknya seperti itu. Tapi jangan sedih lah, masih banyak saya ya. Sebelum berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi, Lampung sebelumnya tergabung dalam provinsi apa? Ya. Oke. Ini makin greget ya, tahu semua. Sumatera Oke. Selatan. Sumatera Selatan. Kamu sukunya apa? Jawa. Iya. Saya pikir Tapi mukanya. ada yang kurang, spesifiknya saya Ah, Palembang. iya, Sumatera Selatan, tapi gak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Enggak, ini kayaknya sirik aja. Makanya mau cari-cari kesalahannya ya. Oke, jadi 1 lagi masih nambah, Pak. Maaf ya. Boleh tarik nafas dulu mungkin. Oke, selanjutnya berada di kabupaten manakah Bandara Serai? Sisir Barat. Aduh. Pak, mungkin pintu keluarnya di sebelah sana. Mungkin kalau sudah tidak kuat. Tapi masih sanggup ya, Pak ya? Masih ada waktu dan masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Tenang saja. Lanjut. Sebutkan nama lain kota Bandar Lampung. Teluk Betung, Tanjung Karang. Teluk Betung, Tanjung Tanjung Karang. Sudah lama di Lampung, Pak? Di Bandar Lampung? Dari lahir. Oh, udah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti 1 poin lagi. Mungkin kamu harus merelakannya ya. Nggak Oh, apa-apa ya. Tapi masih ada 2 kok Ya, selisihnya. tenang aja. Masih ada banyak juga saya. Lanjut ya. Sebelum berdiri menjadi sebuah kota, Bandar Lampung atau Teluk Betung Tanjung Karang masuk dalam wilayah apa? Lampung Selatan. Yakin? Yakin. Benar, Pak? Kalianda ya. Masa? Ya, Nah, tapi saya- Lampung Selatan juga. ya. Benar, 1 poin lagi. Nah, biasanya kalau di Lampung ini dulu masuk gak dalam sejarahnya? Apanya? Pernah belajar gak sejarah Lampung? Pernah. Pernah. Apa biasanya dulu? Waktu SD, SMP mungkin? Pahlawan ya, kali ya? SD. Iya, SD. Pahlawan-pahlawan. Lawan pahlawan. Oke. Lanjut kalau gitu. Siapa nama wali kota Bandar Lampung pertama? Ini bobo Jawa nih kayaknya. Masa sih? Sumarsono. Yakin, Pak? Ya, karena dulu masih inget pemilihan itu langsung dari pusat sih. Biasanya banyak nama-nama Jawa yang dipakai. Oke, Kayak kasih mungkin. ulangan boleh buat Bapak ya, nggak apa-apa. 1 poin Bisa. lagi. Bisa ya? Bisa-bisaan ini kayaknya jawabnya. Oke, kalau sejarah kamu paling suka dengan materi apa biasanya?
Materi perang biasanya. Perang. Oh. Kenapa? Karena seru aja ngeliatnya. Lo emang kelihatan? Ya. Kan itu cuma cerita. Biasanya kan cerita ada filmnya gitu. Oh berarti emang metodenya kayak gitu di sini. Ah. Jadi cerita. Nanti ada filmnya biasanya. Oke, kalau soal ekonomi kamu paling suka apa materi yang apa? Apa ya, kalau materi ekonomi sih biasanya kayak kebijakan-kebijakan gitu. Kebijakan internasional. Pajak-pajakan gitu juga ada juga ya pas. Ada. Beliau yang ngajar? Bukan. Oh bukan. Pernah satu kelas dengan beliau? Pernah? Belum. Oh belum. Belum. Kirain sudah pernah. Nah, saya mau tanya. Karena beda kelas. Kalau kelas 10 saya ngajar, kelas 11 ada guru lagi, kelas 12. Oh, jadi tahun ini Bapak tidak pernah bertemu sama dia dari Mungkin kelas nanti 1? di kelas tiga. 12 ya, Kelas 12. Oke, bagi tugas. lanjut ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Pemecah rekor muri renang Selat Madura adalah Anita Putri. Anita Putri. Putri. Oke, kayaknya nambah lagi poinnya Pak. Aduh, Sepertinya gimana ya Pak saya katakan ini dengan berat hati tapi tapi nggak apa-apa, masih ada lagi kok. Masih ada mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Oke, lanjut. Di negara manakah pisang pertama kali dibudidayakan? Papua Nugini bukan? Papua Nugini. Menurut Bapak? Pisang. Ayo. Iya. Seperti sih. Oke, jadi benar Papua Nugini. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Oke, satu lagi. Udah deh Pak, kayaknya mungkin tidak usah saya lanjutkan ya. Gak apa, tapi masih ada. Masih ada lagi. Masih semangat gak nih? Masih. Masih. Apa mungkin karena daya ingatnya ini? Faktor apa nih yang mempengaruhi kayaknya kok Bapak bisa down di sini? Ayo. Dingin kali ya? Mulai saja. Iya, dingin. Oke, ini ada kesukaan atau mungkin hobi yang sama nggak di antara kalian nih? Atau mungkin ke Bapak? Kalau hobi sih saya sukanya baca sih biasanya. Baca. Oh, masak. Iya. Yang benar. Ada kesamaan. Benar. Dia bilang sejarah juga, suka sejarah juga. Terutama berkaitan dengan kerajaan-kerajaan ataupun perang, saya suka. Ada tokoh-tokoh tertentu mungkin yang Bapak paling gandrungi pada saat zaman dahulu. Kalau saya suka Soekarno. Oke, sosok seperti apa menurut Bapak? Jiwa kepemimpinan beliau yang sangat saya kagumi, terutama untuk terciptanya negara ini. Oke, sosok Tapi- seorang Soekarno. Selain itu ya emang nasionalismenya dia cukup tinggi. Iya, kayaknya over banget ya untuk Indonesia. Kalau kamu ada tokoh sejarah yang paling siapa ya jadi idola gitu? Kalau saya sih ini namanya Benny Murdani. Dari mana itu? Itu dari Solo. Dia kayak bisa deket sama orang asing gitu. Misalkan kayak Korea Utara, Korea Selatan gitu. Dia padahal dari dia nggak sekolah bisa jadi kayak gitu. Jadi jenderal gitu. Iya, seorang jenderal Benny Murdani. Benny Murdani. Kenapa kamu suka? Apa karena itu tadi meskipun dia tidak punya pendidikan yang tinggi tapi ternyata dia mampu menurut kamu? Iya. Ada nggak mungkin kamu sekarang untuk pesan-pesannya mungkin untuk anak muda sekarang? Kenapa? Ini salah satunya kamu suka sejarah karena itu jarang banget ya. Sejauh ini nggak ada anak muda yang suka sejarah gitu. Apa menurut kamu kenapa anak muda harus suka baca dan kenapa anak muda harus suka sejarah? Coy, boleh lo jelasin? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kayak dia suka sejarah, kayak suka baca gitu, kayak dia tuh nambah pengetahuan gitu. Jadi bisa nambah ilmu juga. Terus itu kalau menurut saya sih kayak baca-baca itu sebenarnya itu kayak menarik gitu rata-rata gitu. Karena kayak semua orang sih emang beda-beda gitu kesukaannya. Kalau saya kan emang suka baca, jadi menurut saya sih kalau misalkan suka baca itu kayak nambah wawasan aja gitu. Oke, tepuk tangan Pak untuk siswanya kayaknya luar biasa ini. Otaknya harus dibina terus ya. Oke, jadi Dia saya kalah tadi kan. makanya Anda kalah. Mungkin saya sebutkan dulu untuk skornya 1, 2, 3, 4, 6, 7 untuk kamu. Silakan tepuk tangan buat kamu. Hanya 3. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi di segmen yang selanjutnya. Kita balik lagi di Senior Junior. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen ini kita melihat
tadi sudah kecepatan tangan, ternyata seniornya kan saya sudah bilang seperti biasa bahwa di segmen 3 itu agak menyeramkan untuk seniornya. Tapi kalau di segmen yang keempat ini kira-kira mungkin seniornya bisa nggak bangkit ya? Bangkit ya. Karena di sini soal wawasan ya Pak, begitu ya. Jadi kalau di sini soal wawasan, kira-kira nanti kalau misalnya mungkin sejarah itu mungkin bisa lari dengan senior mungkin lebih tahu gitu. Nah kalau di sini nanti seperti biasa juga akan ada gambar-gambar yang akan muncul di monitor. Nah jadi gambar-gambar itu nanti aku mau jelasin satu persatu gantian. Gitu, begitu ya Pak ya. Begitu juga kamu Viv sudah siap? Siap. Oke, jadi kalau sudah siap kita mulai aja langsung ya. Yang pertama mungkin silakan gambar yang pertama. Oke, sudah muncul. Ini aku ke siapa dulu ya? Boleh deh ke juara kita dulu tadi di segmen 3. Ini gambar bangunan apa? Itu kayak bangunan kalau nggak salah sih Masjid Agung Jene bukan? Itu. Ya, kalau nggak salah itu kayak terbuat dari lumpur gitu. Pokoknya dia tuh usianya udah 100 tahunan pokoknya. Oke. Kalau nggak salah itu di Mali. Di negaranya namanya Mali. Negara Mali. Oke, ini kalau nggak salah juga terbentuknya itu pada tahun 1988 kalau nggak salah pada waktu itu ya. Nah, itu zaman apa saya juga kurang paham ya. Oke, ini apa tadi? Mali di negara namanya Mali. Oke, entah itu di bagian mana. Tapi masih ada bangunan ini juga salah satu monumen bersejarah kayaknya ini di salah satu negaranya ya. Oke, terus mungkin Bapak tahu nggak salah satu bangunan ini juga? Ini terbuat dari lumpur. Iya. Terbuat Karena dari lumpur. Dan ini salah satu warisan dunia. Salah satu warisan dunia. Karena seperti tidak ada di negara lain. Iya. Karena unik banget Iya, ya. unik. Kenapa dibangun dari lumpur Dari gitu lumpur. tadi ya? Dan bisa bertahan Sampai begitulah ratusan. sampai sekarang. Oke, kalau gitu kita next deh ke gambar yang selanjutnya. Aku mau ke seniornya, silakan. Boleh. Mungkin Ya. dijelaskan. Ini gambar apa ya? Ini gambar namanya sih Chan Maori. Ada di India nih, desa terkecil di India. Oke. Kemudian ini ada tangganya masuk ke dalam dan ini terdalam di dunia ini. Tangga yang Masuk ke dalam, ke ruang ya, bawah tanah ke bawah itu? tanahnya. Oke. Dan- Ini bentuknya seperti apa sih Pak? Ini bangunan yang mungkin letter U mungkin atau panjang tinggi luas atau kemudian di bawahnya ada anak tangga ke bawah seperti itu mungkin ya Pak? Ini seperti letter U dan ada anak tangga ke bawah. Oke, ini bangunan cukup tua juga Tua ya juga. seperti ya. Sudah cukup lampau sekali. Ini Iya, seperti benar. mungkin ada berada di menjadi tempat wisata juga mungkin ya Pak ya? Iya, sekarang? benar-benar. Ada di India, di salah satu pedesaan terkecil, Apneri namanya. Di desa Apneri di India. Oke, Iya. next kalau gitu apalagi gambar yang selanjutnya? Oke, saya mungkin boleh pindah ke juniornya, silakan Viv. Ini bangunan apa sih Viv? Tahu Kalau nggak? ini sih kayaknya sih kayak benteng gitu ya. Oke, kayak benteng. Kalau nggak salah sih saya pernah lihat itu kayaknya benteng Kumbalar atau kayak disebutnya itu kayak pintu penjaga kematian. Oh, agak serem ya. Benteng Kumbalagara apalah ya, kalau nggak salah seperti itu namanya. Sebutannya itu penjaga kematian atau pintu mawar kalau nggak salah namanya. Oke, itu ada di mana sih? Tahu nggak? Duh, kurang tahu kayak kalau nama-namanya sih Ah, lupa saya. Oke, tapi kayaknya dalam bangunannya udah lama ya umurnya. Udah Umur kayaknya dari hampir benteng ini. seabad deh kayaknya tuh. Oke, dalam kayaknya sudah sekitar abad ke-15 atau 16 kalau 16. nggak salah dulu ya. Salah satu benteng ini dan kayaknya sekarang mungkin tetap tempat wisata, wisata. yang dikelola masih ya pasti. Oke, next kalau gitu apa lagi selain benteng? Loh, apa ini? Warnanya kok seperti Pink. favorit saya. Aduh. Mungkin boleh Pak, silakan ini tempat apa? Ini seperti danau ya, danau yang berwarna pink ini. Oke, danau Ini pink. ada di luar negeri nih, Oke. ada di mancanegara kita ya. iya mancanegara, Oke. di Terletak Puerto di- Rico, Puerto Rico, Brazil salah ya. Oh, iya. Iya. Kenapa Ini kok namanya warnanya danaunya pink? Danau Hiller. Nah ini Oh. tercipta karena Ada apanya? banyaknya hampir ribuan mikroorganisme maupun Oh. bakteri yang ada di dalam danau tersebut sehingga
menjadi warna pink kesukaan para wanita. Makasih loh Pak. Iya, karena jadi ada juga kan beberapa laut warna laut atau mungkin danau juga yang warnanya beda. Ada yang warna hitam, ada yang warna biru. Kalau biru sudah jelas ya. Nah, kalau kadang ada yang warna hijau gitu. Itu karena adanya tadi Mikroorganisme dan bakteri yang jumlahnya seribuan. Makanya menjadikan warnanya itu ada yang mungkin warna merah, warna ada juga kan laut merah dan lain sebagainya. Oh, di Sulawesi juga ada kan itu ada warna hijau, kuning gitu. Ada. Iya, karena sudah pernah ke sana Pak? Belum, baru baca berita. Karena itu tadi ya ada makhluk yang banyak sekali. Tapi nggak tahu ini mereka kok warnanya pink. Mungkin nanti saya boleh sedikit deh. Biar unik sekali sepertinya ya. Next, apalagi selain danau warna pink? Ada lagi. Nah, ini tempat yang kayaknya cukup fenomenal juga. Wah, boleh? Tempat kayaknya ini tempat suka buat film-film gitu. Namanya Kota Terlarang kalau nggak salah. Forbidden City. Oke, Forbidden City. Itu di mana sih? Kalau itu sih di Beijing, Cina. Oke. Ini kuno juga ya? Karena memang sudah lama. Dari dinasti Cina zaman dulu sebelum itu. Di dinasti kerajaan Cina dahulu ya. Ya ini sering juga kayaknya dibuat syuting film. Beberapa film kayaknya juga aku pernah lihat, kayaknya pernah syuting di sini nih. Tapi nggak tahu karena aku sih belum pernah ya ke sana. Oke. Kalau kamu sendiri biasanya kalau wisata gitu kemana? Sudah pernah kalau di Lampung di mana aja? Kalau di Lampung sih cuma kayak di pantai-pantai di Lampung gitu paling. Kalau tempat-tempat sejarahnya? Tempat-tempat sejarahnya kayak Museum Lampung. Pasti ya. Museum Lampung itu pasti. Oke. Sama di Begung tuh, di Begung. Ada Begung. Ada juga Taman Purbakala itu saya juga sempat ke sana dan memang ada bentuk batu-batunya. Terus seperti benteng. Iya. Dan yang paling lucu adalah ada apanya? Pemandian. Iya. Tempat pemandiannya. Ada Gunung Teletubbiesnya juga. Next apa lagi? Selain itu, oke. Pak, boleh mungkin saya ke seniornya lagi nih. Kayaknya ini nggak asing nih ya. Ini salah satu peninggalan arkeologi yang terkenal dari suku bangsa Maya. Iya. Yang bernama Candi Chichen Itza kalau nggak salah. Iya, Candi Chichen Itza. Itza ya itulah. Karena kalau udah bangun seperti ini identik dengan suku bangsa Maya. Seperti waktu itu juga sempat ada pemberitaan juga tentang suku Maya mungkin yang meramalkan. Tapi kira-kira kiamat. Iya. Sudah. Tidak terbukti. Iya, sudah namanya ini mungkin berbeda-beda ya. Di sini juga masih banyak terus antara suku-suku mungkin di pedalaman-pedalaman gitu ya. Tapi di Lampung kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Mungkin di pulau-pulau di Indonesia mungkin pulau yang masih banyak. Oke, kalau gitu apalagi selain ini? Liberty. Patung Liberty Patung kita ya. Liberty. Di New York. Itu kalau nggak salah di New York. Terus itu kalau ini patungnya ini kayak seni pahat gitu, dia melambangkan kebebasan. Oke. Kalau saya pernah baca sih dia ini hadiah dari Prancis buat Amerika Serikat. Kenapa hadiah dalam rangka apa? Mungkin Kalau itu sih menurut saya dia itu kayak ada hubungan gitu kan. Amerika Serikat kan kayak pernah kayak Prancis ngebantu Amerika Serikat dulu pas ngelawan Inggris ya, gitu. Oke, jadi hadiahnya patung ini. Oke. Melambangkan kebebasan juga ini. Freedom ya. Freedom. Karena memang salah satu negara yang mana juga ya seperti itu. Betul. Oke. Ini kayaknya dua-duanya kalau aku bilang sih Gambar sih bisa lah. Wah, ini ya kayaknya dua-duanya cakep juga nih wawasannya. Satunya hobinya baca, satunya sejarah udah sama. Udah kayaknya cocok banget. Udah fix deh ya kayak pasangan yang serasi. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi ke segmen 5. Kita balik lagi di Senior Junior. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir. Nah, kalau di segmen ini mereka berdua mendapatkan tantangan untuk membacakan berita. Kira-kira mereka bisa nggak sih bawain berita layaknya seorang presenter. Nanti mereka akan membacakan berita masing-masing satu berita. Begitu juga dengan seniornya dan juga juniornya. Kira-kira sudah siap atau belum? Siap. Siap, juniornya siap terus. Seniornya Siap. Oke, kalau gitu mungkin aku boleh ke juniornya dulu ya. Oke. Silakan kamu pindah dulu ke sini, coba di om saya. Oke. Dan yang sudah muncul, kamu boleh bacakan. Silakan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior. Seju.
Oke. Baik pemirsa, saya Rafif Aditya, inilah Seju selengkapnya. Keindahan panorama alam laut dari di atas Bukit Muncak menjadi salah satu objek wisata baru yang kini digandrungi warga. Bukan hanya warga lokal, kawasan wisata dengan bentang alam pesisir Teluk Lampung ini juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar Pulau Sumatera. Tidak hanya puas mengagumi keindahan panorama, pengunjung juga dapat mengabadikan melalui swafoto atau berkelompok. Lokasi foto pun beragam karena pengelola menyediakan beberapa rumah pohon dengan latar belakang keindahan Teluk Lampung. Sayangnya, fasilitas jalan masih menjadi keluhan. Diharapkan jalan menuju kawasan wisata ini dapat diperbaiki agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Rafif Aditya Ramadan, mewakili kru dan bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Oke. Balik lagi. Lancar ya? Oke, kayaknya sering-sering debat-debat juga. Jago dia kayak kalau Jago juga. Biasanya kalau untuk di sekolah sering mengadakan lomba-lomba seperti itu mungkin Pak? Karena kalau untuk mata pelajaran sekarang kan sering banyakkan diskusi dan debat di kelas itu, maka anak terlatih. Jadi memang sudah ada metode langsung sekarang ya. Itu diterapkan dari kurikulumnya atau memang dari sekolah? Kurikulum dan salah satu model pembelajaran yang dimiliki oleh guru kami di itu. Oh, di sekolahnya juga menerapkan itu ya. Jadi kayaknya udah jago nih Pak. Sudah biasa-biasa. Kalau gitu mungkin diskusi dan debat paling hobi anak. Oke, karena biasanya agak nggak suka ya. Cuman ini kayaknya memang sudah latihan, sudah metodenya, sudah diterapkan, jadi sudah oke lah. Mungkin boleh coba Bapak. Boleh. Silakan. Oke. Boleh. Sudah siap? Silakan. Baik, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program senior dan junior Seju pemirsa. Sore ini kami akan mendengarkan informasi perpustakaan sepeda Hontel. Baik pemirsa, saya Rahmat, inilah Seju selengkapnya. Kesenjangan pembangunan pendidikan nasional masih sangat jelas di Indonesia. Kualitas pendidikan di luar Pulau Jawa, termasuk Lampung, masih memprihatinkan. Padahal jarak provinsi ini sangat dekat dengan ibu kota. Saat berkunjung ke Lampung, 14 anggota Komisi 10 DPR RI mengaku prihatin saat melihat fasilitas dan sarana pendidikan yang ada di Lampung Timur. Banyak pembangunan sekolah berusia puluhan tahun dan tidak tersentuh perbaikan. Hal ini menunjukkan potret kegagalan pemerintah terkait dalam mengelola anggaran baik daerah maupun nasional. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Rahmat mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Selamat Pak. Wah, ini makanya udah jago ya. Sudah lebih jauh daripada kamu. Nah, biasanya kalau yang paling kamu suka pola belajar atau metode belajar seperti apa sih di sekolah? Kalau saya sih sukanya kayak mendengarkan sama kayak melihat biasanya. Mendengarkan dan melihat. Oke, audio dan visual juga ya. Iya. Menurut kamu kalau metode yang paling efektif untuk belajar siswa itu yang gimana? Kalau menurut saya sih yang paling efektif itu ya dari kayak kita visual sama kinestik biasanya. Karena kalau dari visual sama kinestik itu biasanya lebih cepat nangkapnya daripada kayak kita di audio aja. Oke, berarti itu lebih lebih dari sekedar hanya audio saja gitu. Penerapannya gimana sih Pak? Untuk metode tersebut, anak diberi suatu permasalahan atau gambar dan anak diberikan keleluasaan untuk menanggapi apa sih yang ada di visual itu. Jadi anak dilatih untuk berpikir kritis. Tapi kadang aku suka pernah beberapa ada artikel juga mengatakan bahwa belajar itu yang pertama audio kita dengar bisa, kemudian visual dari apa yang kita lihat, terus dari dari diberitahu orang lain. Tapi yang lebih efektif itu adalah apa yang kita lihat secara langsung. Itu benar Pak? Benar. Cara masuknya itu lebih mudah. Dan mereka mengalami dalam kehidupan sehari juga. Biasa dalam hal apa yang misalnya mereka harus berpikir? Seperti saya kebetulan ngajar ekonomi. Mungkin mereka saya beri tugas coba amati tentang permintaan penawaran harga, kenapa bisa naik bisa turun, dan mereka bisa survei ke pasar langsung dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu suka apa kalau di ekonomi?
Itu tadi sudah kebijakan-kebijakan tadi. kebijakannya seperti apa misalnya? Ada nggak kalau yang sekarang misalnya di salah satu di negara kita gitu? Oh, kalau misalnya menurut saya sih kayak kebijakan moneter gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kebijakan moneter kan di bidang perbankan biasanya gitu. Jadi suka aja gitu. Bidang perbankan. Dalam hal hitungannya ataukah memang ada kayaknya menarik aja gitu menurut kamu? Kalau sih menarik aja sih. Jadi kalau kamu ada nggak pesan-pesan mungkin untuk teman yang lain? Ini salah satu peringkat juga di sekolah Pak. Iya. Megang berapa sekarang? Baru peringkat 2. Tapi sudah bertahan? Bertahan. Dari kelas 10? Iya, dari kelas 10. Oh, oke, selalu juara bertahan juga ya. Juara umum? Bukan. Kelas ya. Kelas, Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada nggak kamu udah untuk apa ya, teman-teman mungkin disampaikan, boleh dong kayaknya motivasi belajar dari kamu gitu. Ada nggak? Kalau saya sih, kalau misalkan masalah belajar sih kayak harus tekun gitu. Kalau ulet sama Ulet, kepompong? Bukan ya? iya bukan. Kayak misalkan ulet gitu sama harus kerja keras aja sih. Karena kalau misalkan tiga-tiganya itu ada, biasanya nanti kita itu nggak perlu pinter-pinter amat. Yang penting kalau ada kerja keras sama usaha itu pasti biasanya langsung hasilnya ada biasanya. Kerja keras, ulet, tekun, itu kuncinya. Iya. Biasanya ada juga tuh yang dia tuh pinter banget gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa nge-share juga ke teman-teman yang lain. Itu gimana tuh? Komunikasi itu dari orang-orang itu emang beda gitu. Ada beberapa orang yang kayak misalkan individualis gitu, misalkan orang pinter gitu, mereka buat sendiri. Mereka takutnya kalau misalkan mereka bagi-bagi nanti orang-orangnya malah tambah pinter. Kamu malah nggak jadi pinter gitu. Padahal kayaknya nggak gitu kan? Nggak kayak gitu sebenarnya. Justru yang ngebagiin itu malah Lebih dia tahu biasanya lebih pinter biasanya. lebih ingat terus ya. Gitu. Nah, Benar. kamu ngembangin juga nggak metode yang kayak gitu? Saya sedikit-sedikit kembangin. Diskusi juga ya Pak, mungkin bisa dikembangin di kelas. Salah satu metode yang diskusi agar apa ya, dia ingat dan mungkin itu tadi melatih Melatih mereka untuk bisa bicara. melatih. Ya mempertahankan pendapat. Kadang-kadang tuh masih susah kalau anak-anak sekarang itu mungkin disuruh berpendapat agak susah. Nah itu Idem kebanyakan. Nah itu gimana untuk solusinya? Ya, solusinya dengan materi tadi, metode belajar tadi dengan saling diskusi dan saling berperan serta dalam kegiatan belajar. Mereka untuk mampu untuk mengetahui apa sih yang mereka mau, apa yang mereka bisa jawab harus diungkapkan. Oke. Kadang ada juga mereka yang mungkin teman-teman sebaya kamu nih nggak berani kalau Iya, misalnya ada. tanya sama Iya. gurunya. Itu mungkin cari teman-temannya yang agak lebih ya mendingan dikit lah gitu. Iya. Itu kamu sering juga nggak menjadi salah satu apa ya? Apa sih kalau untuk menyampaikan diskusi gitu dari teman-teman ke guru gitu? Sering sih kalau saya. Sering. Dewan guru sendiri suka mendampingi nggak kalau misalnya ada diskusi-diskusi dari tugas-tugas mata pelajaran? Ada, mereka kadang sering sharing, Pak ini harus bagaimana, terus tidak hanya pas guru bilang tadi, mungkin mereka bisa diskusi kepada guru bilang tadi lain, kemudian yang kebetulan yang bisa membantu dia juga, Oh. atau wali kelasnya. Jadi yang harus dikembangkan adalah metodenya biar nggak cuma di situ aja dan gampang ingatnya juga. Iya. Biar jadi anak yang pintar. Oke, pemirsa inilah senior junior untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton terus Stay Juice setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi, see you and bye.